Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Farizi dari jurusan Tekomjar Angkatan 3 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi jaringan menggunakan VLAN, routing OSPF, spanning tree, dan layanan server di Cisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini pada distribusi switch AC1 dan switch distribusi 2, kedua distribution switch adalah jantung penghubung antara router dan akses switch. Nah, mereka ini menjalankan Ether channel sebagai jalur terang berkecepatan tinggi dan juga menjalankan HSRP sebagai gateway virtual untuk memastikan jaringan tetap aktif meski salah satu switch mati. Nah, jadi di sini switch distribution 1 menjadi gateway utama pada VLAN 10, sementara switch distribution 2 menjadi gateway utama pada VLAN 20. Nah, selanjutnya itu ada akses switch untuk switch ACC1 dan switch ACC2. Nah, pada switch ACC1 di sini menghubungkan untuk user VLAN 10 dan switch ACC2 itu menghubungkan user VLAN 20. Nah, jadi di sini keduanya ini menggunakan Ether channel sebagai terang ke distribution switch serta mengatur port akses untuk PC user. Nah, selanjutnya di sini ada router R1. Jadi di sini router R1 ini berperan sebagai pusat layanan jaringan di sisi user. Di sini saya mengaktifkan DHCP server untuk kedua LAN, yaitu VLAN 10 untuk divisi IT dan VLAN 20 untuk divisi manajemen. Nah, jadi di sini R1-nya ini memberikan IP otomatis kepada user dan menentukan gateway serta DNS server yang digunakan. Nah, selain itu R1 ini memiliki beberapa interface yang menghubungkannya ke distribution switch dan ke backbone routing melalui router lain. R1 juga menjalankan OSPF multi area di mana VLAN user masuk ke area 2 dan koneksi antar router masuk ke area 0. Nah, jadi sebagai backbone, R1 juga memiliki loopback sebagai router ID. Nah, untuk router R2 dan R3, backbone routing itu bisa dibilang berfungsi sebagai router inti di area backbone atau OSPF area 0. Nah, jadi di sini mereka ini tidak memberikan layanan VLAN atau DHCP ya. Nah, di sini melainkan mereka itu menjaga alur routing tetap stabil antar RS1 dan R4. Nah, jadi R2 ini terhubung ke R1 dan R4. Sementara R3 ini terhubung ke R1 dan R4 melalui link khusus yakni prefix 30. Dan keduanya ini memiliki loopback sebagai identitas routing dan menjalankan jalur utama agar data dapat mengalir dari jaringan user ke jaringan server. Nah, untuk router R4 ini itu penghubung ke data center. Jadi router R4 ini tuh untuk menghubungkan backbone jaringan ke data center. Di router ini saya membuat sub interface untuk dua VLAN server, yaitu VLAN 10 server untuk TFTP dan VLAN 20 server untuk web dan DNS. Nah, untuk R4 juga menjalankan OSPF, tetapi jaringan server masuk ke area 1 agar lebih tersegmentasi. Nah, router ini adalah gateway untuk server 172.16.10.0 dan 172.16.20.0. Nah, untuk switch data center switch DC ini itu menghubungkan ke server-server yaitu TFTP server dan web DNS server. Switch ini dilengkapi port security untuk memastikan hanya server tertentu yang bisa terhubung. Nah, jadi jika perangkat lain mencoba terhubung bisa dibatasi atau restrict. Nah, bukan langsung mati sehingga lebih aman. Nah, untuk konfigurasi servernya yaitu web server dan DNS server berada di IP 172.16.20.20. Sementara TFTP server berada di IP 172.16.10.10. Untuk semua server menggunakan gateway yang dibuat pada router R4, DNS server di web server dapat menerjemahkan domain internal seperti ppkdjs.com ke alamat IP server.
Nah, jadi hasil akhir access point outputnya itu output akhir yang ditunjukkan dalam simulasi saat PC user membuka browser dan mengakses domain ppkdjs.com. Permintaan itu DNS dikirim ke server 172.16.20.20. Nah, kemudian diterjemahkan ke alamat IP web server. Browser berhasil menampilkan halaman web ppkdjxl yang membuktikan bahwa DHCP berhasil. Routing SPF juga bekerja, VLAN juga berjalan, dan Ether channel dan RP-nya juga berjalan, serta DNS dan web servernya berfungsi dan seluruh jaringan terhubung dengan baik. Nah, dengan demikian topologi jaringan ini telah berhasil mengimplementasikan segmentasi VLAN, routing dinamis SPF multi area, redundansi menggunakan Ether channel dan ASRP, serta layanan server seperti DHCP, DNS, web, dan TFTP. Semua konfigurasi berjalan harmonis sehingga menghasilkan output akhir yang sukses. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.